Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yana Hendiana. Kali ini video yang disajikan adalah video pembelajaran matematika dengan materi turunan fungsi atau diferensial. Mari kita mulai. Misalkan fx atau y suatu fungsi, maka f aksen x atau y aksen atau dy per dx adalah turunan dari fungsi terhadap x. Untuk kasus pertama, kita akan membahas mengenai turunan fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi tanpa variabel atau peubah. Misalkan saja y sama dengan 2, fx sama dengan 32/7, y sama dengan akar 7. Jadi kesemuanya tidak memiliki peubah seperti x. Rumusnya sebagai berikut. Y sama dengan A memiliki turunan y aksen sama dengan 0. Jadi semua fungsi konstan atau fungsi yang tidak memiliki variabel turunannya adalah 0. Sebagai contohnya, misalkan y sama dengan 47, maka turunannya sama dengan 0. Ini lambang dari turunannya y aksen. Y sama dengan 1/5, maka turunannya adalah 0. Turunan terhadap x bisa juga dituliskan dy per dx. Kemudian fx sama dengan 5 akar 3, maka turunannya adalah 0 karena dia tidak memiliki nilai variabel seperti x. Dilanjutkan kasus yang kedua, yaitu turunan fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi dengan variabel atau peubah berpangkat 1. Misalkan y sama dengan 2x, fx sama dengan min 12x, y sama dengan akar 7x. Jadi semua variabelnya berpangkat 1. Dirumuskan y sama dengan ax, maka turunannya adalah a. Jadi kita tinggal menghilangkan variabelnya saja. Itu sebagai patokannya. Contohnya adalah sebagai berikut. Y sama dengan min 5x, maka turunannya adalah min 5. X-nya tinggal kita hilangkan. Kemudian y sama dengan 1/5x, maka turunannya adalah 1/5. Yang ketiga, misalnya diketahui fx sama dengan 5 akar 3x, maka turunannya adalah 5 akar 3. Jadi patokannya ketika menemukan fungsi linear atau variabel x pangkat 1, tinggal menghilangkan saja x. Dilanjutkan kasus yang ketiga, yaitu turunan fungsi polinom. Fungsi polinom adalah fungsi dengan variabel atau peubah berpangkat selain 1 dan 0 seperti 5x pangkat 2 dan x pangkat 8. Nah, untuk perumusannya y sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah n dikalikan a x pangkat n dikurangi 1. Oke, saya akan bagikan THR, yaitu tips hafal rumus. Ingat KPK. Jadi untuk menyelesaikan fungsi polinom ini diingat KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya, tapi K, kalikan bilangan pokok dengan pangkat variabel. Yang kedua adalah P, parkir. Artinya parkir atau tulis ulang kembali variabelnya. Yang berikutnya K, kurangi 1 pangkat variabelnya. Pada rumus di atas diketahui bilangan pokoknya adalah A dengan variabel X dan pangkat N. Coba perhatikan contoh berikut ini. Y sama dengan 2x pangkat 5. Bilangan pokoknya berapa? 2 ya. X nya sebagai variabel dan 5 sebagai pangkat. Maka turunannya adalah K kalikan 2 kali 5. Hasilnya 10. P, parkir, variabel yaitu X, dan K, kurangi pangkat 5 dengan 1, sehingga didapatkan 10x pangkat 4. Kemudian y sama dengan 2/3 x pangkat 4. Jika diturunkan, maka hasilnya adalah
2/3 dikalikan dengan 4 sehingga kita mendapatkan 8/3. P parkirkan, X nya, dan K kurangi 4 kurangi 1 sehingga 3 hasilnya. Contoh soal berikutnya, Y sama dengan 1/2 X pangkat 6, maka turunannya adalah K kalikan 6 dikali 1 sehingga kita mendapatkan 6/2. Karena bisa disederhanakan, maka 6 dibagi 2 hasilnya 3. P parkirkan X, dan K kurangi 6 jadi 5. Baiklah, sekarang kita coba contoh soal. Tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan 2 dikurangi 4x pangkat 3 plus 10x. Maka jawabannya adalah f aksen x atau turunan dari f. Yang pertama angka 2. Ini adalah fungsi konstan sehingga turunannya 0, dan 0 bisa kita hilangkan. Yang kedua min 4x pangkat 3 merupakan fungsi polinom sehingga kita gunakan KPK, kalikan 4 kali 3 12, X parkir, dan pangkat 3 dikurangi 1 menjadi 2. Yang terakhir 10x fungsi linear, jika diturunkan menjadi 10. Inilah hasilnya. Contoh soal yang kedua, Y sama dengan 2/3 X pangkat 3 plus X min 3/5 X pangkat 2. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan 2/3 X pangkat 3 diturunkan menjadi 3 kali 2 6 ya, jadi 6/3. Bisa kita sederhanakan menjadi 2 X pangkatnya kurangi 1 menjadi 2 plus X fungsi linear ya, nanti X nya tinggal kita hilangkan dan 1 kita tuliskan karena koefisien dari X adalah 1. Dilanjutkan yang berikutnya, yaitu fungsi polinom ya, jadi minnya kita tuliskan, kemudian 3 kali 2 6 sehingga didapatkan 6/5x. Lanjut dengan contoh soal yang ketiga. Ini bentuk soal yang lain yang tidak bisa langsung diturunkan. Lantas bagaimana penyelesaiannya? Langkah pertama, Anda harus memfaktorkan terlebih dahulu. Jadi 3x dikalikan 4x kuadrat sehingga didapatkan 3 kali 4 berapa? 12 ya, sedangkan x dikalikan x pangkat 2 x pangkat 3. Kemudian 3x dikalikan dengan 2 sehingga didapatkan 3 kali 2 6, dan x nya tinggal ditulis saja. Setelah bentuk seperti ini baru kita bisa menurunkannya. Aksen x sama dengan 12x pangkat 3 diturunkan 3 kali 12 36, x pangkatnya dikurangi menjadi 2 plus 6x diturunkan menjadi 6. Contoh soal yang berikutnya sama seperti sebelumnya, ada fungsi yang tidak bisa langsung diturunkan, jadi penyelesaiannya kita harus memfaktorkan terlebih dahulu. Y sama dengan 3 kali X pangkat 3, didapatkan 3X pangkat 3. Kemudian 3 dikali 2 didapatkan plus 6. Lanjutkan dengan min X pangkat 2 dikali X pangkat 3 menjadi min X pangkat 5. Pangkatnya tinggal kita tambahkan saja. Lanjut yang terakhir min X kuadrat dikali 2 sehingga min 2X kuadrat. Baru bisa kita turunkan 3X pangkat 3 menjadi 9X pangkat 2 plus 6 nya diturunkan 0. Kemudian min X pangkat 5 diturunkan menjadi min 5X
sebagai evaluasi, silahkan dicoba untuk soal-soal berikutnya ya. Itu saja mungkin pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami untuk mengukur kemampuan dari pembelajaran kali ini. Silahkan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.